Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di sini. Saya melanjutkan pembahasan kontrak tadi di kimia inti. Untuk awal perlu saya informasikan referensi yang kita gunakan adalah Kimia Fisik untuk Universitas karangan Tony Bird atau Kimia Inti karangan Bun Binjai. Silakan kalau Anda menemukan dipakai untuk memperdalam. Ya. Sebenarnya apa kimia inti itu? Nah, isi dari kimia inti sebenarnya terdiri dari pembelajaran yang membahas radioaktivitas, konsep radioaktivitas, reaksi fisi-fusi, reaksi peluruhan, dan reaksi sinar alfa, beta, dan gamma. Itu nanti akan kita pelajari sampai sebelum UTS. Nanti akan ada UK 1 biar Anda tidak terlalu banyak mempelajari materi. Jadi ada UK 1 setelah 3 pertemuan dan kemudian ada UTS setelah 3 pertemuan. Ya. Jadi ini saya awali dulu dari konsep atom karena nanti kimia inti itu membahas atom, lebih banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan atom. Ya, apa atom itu? Kalau di kimia, ya, atom itu awalnya digagas oleh seorang filosof bernama Demokritus tahun 460 sebelum Masehi, BC itu before century, yang menyatakan material itu tersusun oleh partikel yang tidak bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak bisa dibagi, berarti itu atom. Hanya saja Demokritus itu hanya berpikir, ya, karena seorang filosof itu kan berpikir, belum ada penelitian, belum ada hal-hal yang pasti, yang terukur, itu belum ada. Sehingga konsepnya Demokritus ya terlupakan. Ya, terlupakan. Dia hanya berpikir, kalau misalkan udah buah nih, buah dibagi 2, masih bisa. Separuhnya tadi dibagi 2 lagi, masih bisa. Dibagi 8 masih bisa. Dibagi 9 masih bisa. Dibagi 20 masih bisa. Dibagi 100 sudah nggak bisa. Pisaunya sudah nggak bisa untuk memotong. Berarti sesuatu yang tidak bisa dibagi itu diberi nama atom. A itu tidak, tom itu tomos, dari kata tomos bahasa Yunani ya. Artinya sesuatu yang tidak bisa dibagi. Tomos itu dibagi. A tidak bisa, tomos dibagi. Tidak bisa dibagi. Jadi kalau ada orang yang sering bilang itu kalau dalam bahasa Inggris artinya tidak gitu. Ya, kan sering ya presentasi gitu. Kalau dalam bahasa ini namanya bukan tidak, tapi sebuah ya, sebuah gitu. Jadi kalau dalam bahasa Yunani berarti tidak gitu. Nah, meskipun Demokritus itu mengeluarkan pemikirannya berupa suatu kata baru dalam bahasa Latin, artinya atomos, sesuatu yang tidak bisa dibagi atau indivisible. Namun Demokritus yakin ya, setiap atom itu, setiap sesuatu yang tidak bisa dibagi itu punya perbedaan ukuran dan punya perbedaan sifat. Jika bakal pemikiran Demokritus ini yang kalau di kimia nanti akan menjadi pemikiran adanya unsur, adanya tabel periodik, adanya bahan kimia, dan lain sebagainya. Lalu pemikiran sederhana dulu tentang penyimpulan general bahwa ada sesuatu di dunia ini yang sudah nggak bisa dibagi lagi, sudah mentok, yaitu atom. Meskipun saat itu Demokritus itu pendapatnya tidak diterima. Jadi semua filsuf menganggap dia gila karena semua benda itu ya pasti bisa dibagi, gitu. Nggak ada batasnya, pasti ada
pasti bisa dibagi 2, bagi 3, bagi 4, pasti bisa. Kemudian itu 460 sebelum Masehi ya. Tahun 19 ya abad 19-an, tahun 1900-an, lebih jauh sebelum Demokritus, akhirnya Dalton membuat suatu model atom yang dia menggunakan riset ya kalau yang ini, bahwa atom itu bagian terkecil suatu zat yang tidak dapat dibagi dan tidak dapat dimusnahkan serta tidak dapat diciptakan. Model atomnya adalah bola kecil seperti ini. Jadi bola rigid, tidak berpori, jadi kayak bola besi gitu ya, tidak ada porinya, tidak bolong-bolong. Ya. Jadi kalau menggambar bola kecil, ya model atom Dalton harus benar-benar diarsir rapat tengahnya, karena memang tidak ada pori, tidak ada bagian itu rigid. Bagian kecil rigid tidak bisa dibagi. Ciri-cirinya dari atom Dalton itu dia menggambarkan sebagai bola kecil ya, yang sangat kecil, kecil, rapat gitu, tidak bisa dibagi lagi, penuh. Ya, kalau suatu unsur memiliki sifat yang sama, sedangkan atom unsur berbeda, berlainan dalam massa dan sifatnya. Jadi kalau ada atom unsur yang sama, sifatnya sama, dengan atom unsur yang berbeda, pasti massa dan sifatnya juga berbeda. Ya. Jika atom-atom itu bergabung, menurut Dalton menjadi senyawa. Ya, beda senyawa dengan molekul. Kalau molekul itu dia nanti bisa bergabung-gabung menjadi senyawa yang baru. Tapi kalau senyawa sudah bentukan ya, produknya. Sedangkan reaksi kimia hanyalah reorganisasi dari atom-atom. Jadi reaksi kimia itu proses menyusun atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Atom-atomnya tetap, dia hanya menata ulang, tapi atomnya sendiri tidak rusak. Atomnya tetap, kalau karbon ya tetap punya sifat karbon, hidrogen punya sifat hidrogen, dia hanya menata ulang membentuk senyawa baru yang nanti sifatnya berbeda dengan sifat atom-atom pembentuknya. Kemudian setelah Dalton menemukan model bola kecil ya, Thomson melakukan percobaan, namanya percobaan lampu tabung, katoda ya, dan dia membuat kesimpulan ya, atom itu tidak hanya berisi bola kecil seperti ini. Atom itu kan netral ya. Ketika diberikan sinar katoda ya, kation K+, ternyata dia menghamburkan sinar. Si Thomson beranggapan berarti di dalamnya ada muatan. Ya, muatan ini dia gambarkan seperti kismis. Muatan negatif yang digambarkan di sepanjang bola kecil ini, yang nanti jumlahnya akan menetralkan sisi positif yang ada di bola kecil. Di bola kecilnya sendiri positif, kemudian ada muatan negatif yang tersebar seperti bola kismis, sehingga atom itu sendiri nanti menghasilkan suatu partikel yang netral. Nah, ini hipotesisnya. Jadi, karena elektron bermuatan negatif, sedangkan atom bermuatan listrik netral, maka harus ada muatan listrik positif yang mengimbangi muatan elektron dalam atom. Jadi listrik positif yang dia coba kenakan itu lalu di sinar katoda itu ternyata memang terjadi reaksi. Ya. Oh berarti elektronnya ada di situ dan ada muatan negatif di atom. Ya. Ini hipotesis Thomson, kemudian disempurnakan oleh Rutherford
yang mengajukan model atom bahwa inti atom itu bermuatan listrik positif dan massa atom hampir seluruhnya berada pada inti atom. Ini dia menggunakan percobaan. Ya, jadi dia menyiapkan balok timbal. Ya, ini timah hitam, kemudian berkas sinar alfa. Ya, sinar alfa sendiri itu nanti termasuk di bagian banyak inti. Kemudian menyiapkan plat timbal, kemudian menyiapkan lempeng emas. Seperti itu. Berkas sinar alfa ini ditembakkan ke lempeng emas. Ya, berkasnya ditembakkan. Seharusnya, ya, kalau sesuatu ditembakkan, kemudian dia menyebar, ya kita menembak sesuatu sampai bolong gitu. Maksudnya sinarnya ini keluar. Kalau sinarnya keluar, berarti atom plat emas ini itu tersusun dari atom yang terdiri dari ruang hampa. Kan ditembakkan lurus saja, berarti dia nembak sinar ruang hampa, nggak ada yang ditembakkan. Tapi juga ada sebagian yang terpantul, ini ada yang terpantul, ada yang terpantul, ada yang balik. Kalau yang terpantul berarti dia mengenai sesuatu. Oh, kalau kita nembak pakai bola ke dinding mantul, berarti dindingnya padat. Ya, ada masanya di situ. Ada masanya. Nah, sebagian dibelokkan. Jadi ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang mantul balik. Sehingga si Rutherford beranggapan di dalam atom itu ada massa yang berpusat di inti. Kemudian ada ruang kosong. Buktinya ketika ditembak sinar alfa dia lolos. Gitu. Jadi yang dia dapatkan itu ada inti atom, jadi tidak menyebar gitu, tapi ada intinya, dan inti itu punya massa, kemudian punya ruang hampa. Di penelitian selanjutnya diukur inti dengan jari-jari atom itu luas mana, antara inti dengan ruang hampa itu luas mana. Ternyata didapatkan perumpamaan ya, kalau inti itu sebesar kelereng, ya, diameter dari atom itu seluas lapangan bola. Jadi intinya itu kecil sekali. Sedangkan atom punya lintasan atau jari-jari atau kulit terluar yang cukup luas. Ini kemudian dilanjutkan dengan penelitian Bohr. Ini tadi yang saya katakan. Jadi elektron yang digagas oleh Thomson itu ada, ya, mengelilingi inti atom yang padat tadi, punya massa. Dia mengelilingi, ya, inti atomnya positif, elektronnya negatif, kemudian berputar, ya, dan dia punya lintasan. Karena apa? Karena satu atom itu memiliki tidak hanya satu elektron, kecuali hidrogen. Jadi ada atom Fe yang punya dapat 27 dan seterusnya. Masing-masing ada di lintasan sendiri-sendiri. Elektron akan ada di lintasan tertentu sesuai dengan derajat energinya untuk lingkaran. Elektron-elektron ini berputar, terikat, ya, seolah-olah terikat dengan inti di bawah pengaruh gaya kolom. Ya. Jadi kalau elektron ini masuk gitu, dia melepas energi. Kalau dia keluar,
dia menarik energi. Jadi ada elektron dari lintasan luar masuk ke dalam, dia akan melepas energi. Ada elektron dari dalam mau keluar, dia menarik energi. Ini permodelan atom Bohr. Postulatnya Bohr menyatakan elektron hanya menempati orbit tertentu di sekitar inti, tergantung energi kelipatan dari suatu nilai kuantum dasar. Jadi masing-masing elektron itu sudah punya energi. Kalau dia menempati kulit pertama, ya energinya segitu. Kalau kulit kedua berarti energinya lebih besar. Kalau kulit ketiga lebih besar lagi. Balik ya. Yang di tengah inti itu lebih kuat. Yang di luarnya lebih lemah dan gampang untuk lepas. Menurut Bohr ada aturan fisika kuantum yang hanya mengizinkan sejumlah tertentu elektron dalam tiap orbit. Ya, jadi satu lintasan itu hanya boleh diisi tertentu. Ya. Lintasan N1 misalkan hanya boleh diisi 2. Lintasan N2 nanti diisi 8 dan seterusnya. Gitu. Karena hanya ada 2 ruang elektron di orbit terdekat. Ini sudah masuk ke kimia untuk membuat konfigurasi. Ya. Nah, ini struktur atom Bohr akhirnya ya. Jadi ada inti atom yang bermassa tadi. Kemudian ada elektron. Berarti ini teorinya Thomson. Ya. Kalau pejalnya Dalton itu masih ikut ya teorinya, karena Bohr masih menyatakan bahwa inti atom itu punya massa. Punya massa itu berarti memakai teori Rutherford dan memakai teori Dalton. Adanya elektron pakai teorinya Thomson. Kemudian teorinya dia yang baru, lintasan. Jadi elektron-elektron menempati lintasan-lintasan tertentu. Kalau ada elektron yang masuk, dia akan melepaskan energi. Istilahnya, kita biasa lari mengelilingi lapangan dengan diameter 1 kilo. Ya. Terus kita lari menempati lintasan yang lebih kecil. Kita akan melepas energi. Ya, tidak memerlukan banyak-banyak energi. Tapi kalau kita mau keluar ya dari dalam, ini kan lintasannya cuma 1 meter. Mau keluar ke lintasan yang 1 kilo. Jadi kita memerlukan energi yang sangat banyak yang disebut eksitasi. Eksitasi. Ya, orang-orang yang eksis itu dari kata eksitasi. Eksis keluar, perlu energi. Gitu. Kemudian ada yang namanya keadaan dasar. Keadaan dasar itu di mana elektron yang nggak keluar dan nggak di dalam. Kalau keadaan bereksitasi di mana dia keluar. Kemudian ada keadaan deeksitasi di mana elektron itu masuk. Ya, sehingga kemudian disempurnakan dengan teori mekanika kuantum bahwa inti atom tadi yang dikatakan bermuat pejal ya, ada masanya itu terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan ada elektron nanti yang mengelilingi pada orbital tertentu. Nah, orbital dibahas di mekanika kuantum dengan detail. Jadi orbital itu digambarkan sebagai ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian elektron ditemukan. Ini maksudnya. Ini ada elektron, ada elektron, ada elektron. Siapa yang membuat diameternya ini? Ini kan penggambarannya Bohr. Bohr menggambar dengan diameter 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, terus dia meletakkan elektron 2 di sini, elektron 8 di sini, elektron 8 di sini. Itu kan penggambarannya Bohr. Tapi menurut mekanika kuantum ini tidak bisa ditentukan orbital itu. Yang bisa ditentukan adalah kebolehjadian. Mungkin ya ini, mungkin N1 itu enggak di sini, tapi di sini. Mungkin N2 itu enggak di sini, tapi di sini.
Nah, ini kan boleh jadinya banyak ya. Kita bisa membuat garis di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ya, diameternya. Dan kalau dibuat bola jadian bisa jutaan diameter yang bisa kita gambarkan. Nah, sehingga kedudukan elektron di sekitar inti nanti ditentukan dengan yang namanya bilangan kuantum. Itu. Tapi yang mau kita bahas ini, bahwa atom itu sebenarnya terdiri dari inti atom. Inti atom nanti punya subatom yang kita sebut proton, neutron, dan elektron yang nanti mengelilinginya pada orbital tertentu. Nah, kemudian kimia inti itu apa? Jadi kimia inti itu yang mempelajari radioaktivitas, mempelajari proses nuklir. Nuklir itu inti, jadi dari kata nuklida. Kalau kita bicara nuklir, ya nuklida. Nah, nuklida itu ya inti. Berarti proses nuklir, proses yang melibatkan inti. Sehingga kimia inti itu kalau di teknik kimia biasa disebut kimia nuklir. Kalau di ITB itu sepertinya ada teknik nuklir. Teknik nuklir. Nah, isinya pembelajaran tentang kimia inti. Atau kimia inti itu cabang kimia yang membahas perubahan yang terjadi pada inti atom. Jadi inti atom itu yang digambarkan tetap sebenarnya bisa berubah. Dan itu khusus dibahas di kimia inti. Nah, kimia inti ini terkait dengan kestabilan inti. Ya, kestabilan inti nanti berhubungan dengan radioaktivitas. Radio itu gelombang. Aktivitas itu ya aktivitas gelombang. Jadi kalau intinya stabil ya gelombang radio, ya aktivitas gelombangnya yang dikeluarkan tidak berubah. Kestabilan inti ini tidak dapat diramalkan dengan suatu aturan, tapi ada petunjuk empiris, ya, petunjuk yang terukur yang dapat digunakan untuk mengenal inti yang stabil atau tidak stabil. Pengukurnya nggak ada. Tidak seperti kita mengukur volume, tekanan, itu kan bisa. Tapi kalau inti sulit, ya sulit sekali. Ini ada beberapa aturan atau hasil penelitian bahwa semua inti yang punya proton 84 atau lebih itu tidak stabil. Karena dia ada atom, ya, ada atom, kan dia punya elektron ya, dia punya elektron yang mengelilingi. Ya. Proton dan neutron kan nanti berhubungan dengan elektron. Kalau dia punya proton banyak sekali, itu tidak stabil. Ya, mudah lepas. Jadi ada upacara misalkan. Yang upacara itu yang baris 100 orang. Dengan upacara yang baris cuma 3 orang. Mana barisan yang lebih stabil? Yang barisan yang sedikit orangnya paling banyak. Yang banyak, yang tidak stabil pasti yang banyak. Yang belakang sendiri itu upacara baru dimulai 10 menit, dia pergi ke kantin. Nanti upacara sudah 15 menit, orangnya tinggal 84. Upacara setengah jam, orangnya tinggal 70. Nanti selesai upacara yang ada itu cuma 20 orang. Beda dengan yang barisan yang cuma isinya 3 orang. Apalagi isinya komandan, kemudian bawahannya dan asistennya. Ya pasti stabil itu. Kalau bubar ketahuan. Ya. Nah, aturan ganjil genap, yaitu inti yang punya jumlah proton genap dan jumlah neutron genap, itu lebih stabil daripada inti yang punya jumlah proton dan neutron yang ganjil. Kenapa seperti ini? Kalau genap, ya, kalau genap, antar proton itu berinteraksi. Tapi kalau ganjil, dia lepas saja, mudah lepas. Nah, ada juga aturan ketiga yang namanya bilangan sakti atau magic number. Apa ini? Ini adalah nuklida yang memiliki neutron dan proton sebanyak bilangan sakti yang umumnya lebih stabil. Jadi ini sudah diteliti
Untuk neutron yang punya bilangan ini 28, 20, 28, 50, 82, dan 126 ini lebih stabil. Dan untuk proton yang punya bilangan 2, 8, 20, 28, 50, dan 82 juga stabil. Nah, kenapa kok stabil? Ini terkait dengan perbandingan neutron dan proton. Nah, kestabilan inti dapat dikaitkan dengan perbandingan neutron dan proton. Ini catatan yang sekali. Ya, nanti silakan dicatat. Nah, untuk awalan ini Bu Eva cukupkan. Untuk tugas pertama, silakan Anda cari 5 jurnal ya yang membahas kimia inti. Contoh, sinar E membentuk suatu plat fotografi. Referensinya Becquerel tahun 85. Ya, cukup dibuat seperti ini saja. Ya, harap mengambil jurnal internasional sehingga Anda lebih tahu. Yang membahas kimia inti mulai dari atom tadi ya, mulai dari model atom, Dalton, Rutherford, Thomson, Bohr, kuantum, Schrödinger tadi ya, sampai pembahasan tentang apa itu kimia inti dan apa saja ciri-ciri kimia inti. Ya. Nah, silakan dikumpulkan di Google Classroom, dikerjakan mulai dari sekarang setelah kita berdiskusi, silakan. Sementara kita break sebentar ya, boleh akhiri dulu sebelum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.